Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning students. Hari ini kita akan belajar tematik subtema 3, yaitu tentang keseimbangan ekosistem. Silakan kalian bisa buka halaman 72 ya. Oke, masih ingat nggak ciri konsumen dalam rantai makanan? Ya kan, salah satunya adalah memakan makhluk hidup untuk mendapatkan energi yang akan digunakan nanti untuk beraktivitas. Nah, tapi tahu tidak bahwa konsumen itu bisa memakan lebih dari satu makhluk hidup? Contohnya nih, elang. Ya, elang ini berperan sebagai konsumen tertinggi. Dia bisa memangsa ikan ataupun tikus, ya. Begitu juga mungkin kamu bisa sebutkan yang lain seperti harimau, ya kan, bisa memangsa rusa atau buffalo, apa tuh namanya, banteng ya, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu menjelaskan hubungan rantai makanan dan jaring makanan serta menyajikan ide pokok dalam bentuk peta konsep. Nah, sekarang lihat halaman 73 nih. Nah, ini adalah rantai makanan di mana produsernya adalah padi, kemudian dimakan belalang, lalu dimakan kadal ya. Kadal, dan kadal itu dimakan nanti sama ular. Ular dimakan elang, elang mati dimakan pengurai. Nah, ini bisa terganggu jika apa? Jika ada salah satu dari makhluk hidup menurun atau terganggu. Nah, bagaimana mencegahnya? Biasanya konsumen ini akan mencari sumber makanan lain gitu, dan akan memakan konsumen lainnya atau memakan produsen lainnya. Nah, contoh, perhatikan gambar di bawahnya. Nah, ini ada beberapa rantai makanan ya. Padi bisa dimakan belalang, belalang dimakan bunglon, bunglon dimakan ular dimakan elang, elang mati dimakan pengurai. Atau bisa juga dari padi dimakan tikus. Nah, tikus ini bisa dimakan sama siapa? Sama ular, ataupun bisa dimakan langsung sama elang. Kemudian elang mati dimakan pengurai, atau bisa juga terjadi seperti ini. Padi dimakan belalang, belalang kemudian dimakan katak. Kataknya dimakan ular, lalu ular dimakan elang, dan elang mati dimakan pengurai. Jadi, hubungan beberapa konsumen ini dan produsen dalam suatu ekosistem kita sebut sebagai jaring makanan. Ya, atau mudahnya jaring makanan itu terdiri atas beberapa rantai makanan. Ini rantai pertama nih. Kemudian ini bisa yang kedua, ya kan? Ini bisa ketiga, atau ini bisa keempat tuh. Jadi rantai makanan jika ada beberapa bisa disebut jaring makanan ya. Ini dia. Ada 4 rantai makanan yang terbentuk dari jaring-jaring makanan ini. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, berikutnya kalian buka halaman 74 ya. Nah, di sini kalian diminta menggambarkan sebuah jaring-jaring makanan yang berasal dari makhluk hidup berikut. Tulis di buku tulis ya, gambar sekreatif mungkin. Kemudian kalian tinggal memberikan garis itu loh ya, peristiwa makan dimakan. Ini dimakan tikus, terus tikus dimakan apa lagi? Ya, nanti jaring-jaring makan itu bisa menjadi beberapa rantai makanan ya. Jadi tarik garis seperti di halaman ini, yang halaman 73. Apa dimakan apa, kemudian dimakan apa ya. Oke. Nanti bisa kalian cari-cari ya. Apa nih dimakan? Ini ulat nih, ini belalang, ini bunglon. Oke ya. Oke, itu saja. Kemudian nanti berikutnya yaitu tentang ide pokok dalam bentuk peta konsep. Oke, berikutnya adalah menyajikan ide pokok dalam bentuk peta konsep. Nah, di sini ada wacana atau bacaan tentang rantai makanan di lingkungan sekitar. Nah, kalian baca dulu ya dengan seksama.
Nah, setelah itu nanti temukan ide pokok yang ada di setiap paragraf. Ini paragrafnya ada berapa? 1, 2, 3, dan 4. Lalu nanti kamu bisa menyajikannya dalam bentuk peta konsep. Nah, peta konsep seperti dulu pernah di tema B. Nah, ini contohnya nih, contoh aja ya. Nah, misalnya waktu itu bacaannya tentang rantai makanan. Nah, ini ada 3 paragraf nih. Nah, kalian nanti bisa menjadikannya ini sebagai peta konsep. Jadi ada paragraf pertama itu tentang produsen. Produsen itu apa? Konsumen dan pengurai. Nah, seperti ini ya, seperti kayak seperti bagan ya. Pernah ya beberapa kali. Nanti kalian baca dulu isi ini. Jadi cari ide-ide pokoknya tiap paragraf. Oke. Nanti kalau udah ketemu ide pokok bisa dibuatkan kolom tambahan ya. Kolom tambahannya ini kolom tambahan namanya, seperti ini. Kemudian nanti bisa menarik garis yang menghubungkan ide pokok dengan kolom utama, oke? Ya, kalian bisa buka-buka lagi buku tema 5B. Itu saja ya. Terima kasih, kerjakannya di buku tulis saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.